Cara pemberian pelayanan prima yang nyaman, cepat, dan memuaskan pelanggan. Sebelum masuk ke materi, ada pepatah yang mengatakan, kenal maka tak sayang. Maka, perkenalkan, saya Megawati Maha Putri. Saya lahir di Malang tanggal 30 April 2009. Saya seorang pelajar di SMK Negeri 1 Kota Malang. Riwayat pendidikan saya pernah mengikuti bangku SD di SDN Mulyaraja 1, SMK Negeri 15 Kota Malang, dan yang sekarang yaitu SMK Negeri 1 Kota Malang. Hobi saya yaitu membaca dan juga apa sih pelayanan prima itu? Pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan dengan mengutamakan kepuasan, kenyamanan, kecepatan, dan kualitas. Pelayanan ini tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga menciptakan pengalaman positif sehingga pelanggan merasa dihargai. Dalam pelayanan prima terdapat beberapa poin yang dapat kita jadikan pedoman. Yang pertama yaitu menciptakan kenyamanan dalam pelayanan. Yang kedua, memberikan pelayanan dengan cepat. Yang ketiga, memastikan kepuasan para pelanggan. Yang keempat, etika dan sikap profesional. Yang kelima yaitu keterampilan komunikasi efektif. Yang keenam yaitu pemanfaatan teknologi dalam pelayanan prima. Dan yang terakhir yaitu membangun loyalitas pelanggan. Langsung saja kita membahas dari poin yang pertama, yaitu menciptakan kenyamanan dalam pelayanan. Kenyamanan pelanggan menjadi dasar dari pelayanan prima. Jika pelanggan merasa nyaman, maka hubungan bisnis akan berjalan dengan baik. Dengan cara yaitu bersikap ramah dan juga sopan. Yang kedua, lingkungan yang bersih dan tertata. Yang ketiga yaitu komunikasi yang hangat dan empatik. Dan yang terakhir, kita bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan para pelanggan. Poin yang kedua yaitu memberikan pelayanan dengan cepat. Kecepatan adalah faktor penting agar pelanggan tidak merasa bosan atau kecewa. Kita bisa melakukannya dengan respon cepat terhadap pertanyaan dan keluhan. Yang kedua, gunakan teknologi untuk mempercepat sebuah proses. Yang ketiga yaitu pekerjaan yang efisien. Dan yang terakhir yaitu kurangi waktu yang berbelit-belit. Poin yang ketiga yaitu memastikan kepuasan para pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tujuan akhir dari pelayanan prima. Kita bisa dengan memberikan informasi yang jelas, memberikan solusi, bukan sekedar jawaban. Lalu, menyediakan produk atau jasa yang berkualitas. Dan yang terakhir yaitu follow-up. Poin yang keempat yaitu etika dan sikap profesional. Etika dalam bekerja harus dijaga agar pelanggan merasa dihargai, yaitu dengan kita melakukan disiplin waktu, berpakaian rapi dan sopan, tidak emosional saat menangani keluhan, dan yang terakhir yaitu menghormati privasi dan data para pelanggan. Poin yang kelima yaitu keterampilan dan komunikasi efektif. Komunikasi adalah inti dari pelayanan. Tanpa komunikasi yang baik, pelanggan tidak akan mendapatkan pesan yang jelas. Kita bisa melakukannya dengan gunakan bahasa yang mudah dipahami, aktif mendengarkan pelanggan, gunakan bahasa tubuh yang positif, dan yang terakhir yaitu sampaikan informasi dengan singkat, padat, dan jelas. Poin yang keenam yaitu pemanfaatan teknologi dalam pelayanan prima. Di era digital, pelayanan prima bisa lebih maksimal dengan pemanfaatan teknologi. Kita bisa menggunakan teknologi dengan chatbot atau customer service online untuk melayani pelanggan 24 jam. Lalu, sistem pemesanan dan pembayaran digital seperti QRIS dan lain sebagainya. Lalu, media sosial sebagai saluran. Lalu, yang terakhir, gunakan aplikasi feedback online. Poin yang ketujuh atau yang terakhir yaitu membangun loyalitas dengan para pelanggan. Pelayanan prima bukan hanya soal sekali datang, tapi bagaimana buat para pelanggan ingin kembali lagi. Kita bisa melakukannya dengan berikan penghargaan atau reward kepada pelanggan. Dan ingat, pelanggan dengan sikap profesional. Lalu, jaga konsistensi pelayanan. Kesimpulan dari pemaparan materi mengenai pelayanan prima adalah pelayanan prima yang nyaman, cepat, dan memuaskan bukan hanya sekedar teori,
tetapi harus menjadi budaya dalam setiap organisasi atau bisnis. Kunci utamanya adalah sikap ramah, respon cepat, komunikasi yang jelas, etika profesional, serta pemanfaatan teknologi modern. Jika semua aspek ini diterapkan, pelanggan akan merasa dihargai dan puas. Pada akhirnya, hal tersebut akan meningkatkan reputasi dan memperluas jaringan, serta membawa kesuksesan bagi perusahaan atau instansi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.